Allahu Akbar walillahil hamd. Mari bapak-bapak yang masih duduk-duduk di luar di halaman masjid. Sebentar lagi kegiatan sholat id akan dilaksanakan. Mari isi sop-sop yang masih kosong. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Iya, Bapak-bapak Ibu-ibu, kotak amal yang berada di sebelah kanannya Bapak Ibu bisa dijalankan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu, kotak amalnya dijalankan jika sudah di ujung kembali lagi. Sehingga para jamaah yang belum dapat kesempatan untuk mengisi kotak amal atau menyerahkan sebagian hartanya di masjid melalui kotak amal bisa dapat kesempatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang masih di depan pintu gerbang masjid baru, sop tengah masih kosong, Bapak di depan. Mari. Lewat sini Bapak, lewat sini bisa ini. Ini ada tempat sandal juga. Bisa. Mari, sini. Sebentar lagi sholat id akan dilaksanakan. Mari yang masih di luar, isi sop-sop yang masih kosong, tengah masih kosong Bapak. Mari silakan. Panitia sudah menyiapkan tempat, mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menautkan hati kita dalam satu tujuan mulia, memamurkan rumahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam membangun peradaban dengan iman dan amal. Pada momentum sholat ini penuh keberkahan ini,
kami menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kebersamaan jamaah Masjid Agung Nur Huda yang hadir bukan hanya dengan langkah kaki, tetapi juga dengan keikhlasan hati. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat id secara berjamaah, perkenalkan saya Iwan Budiarto, Magister Pendidikan, mewakili pengurus masjid dan panitia pembangunan, menyampaikan beberapa pemberitahuan. Alhamdulillah, pembangunan masjid 2 lantai ini telah mencapai progres 48%. Dapat kita saksikan bersama, ini bukan sekedar angka, melainkan tanda bahwa ikhtiar kita terus bergerak, seperti aliran sungai yang tak pernah lelah menuju samudra. Masjid ini kelak akan menjadi pelita iman, tempat berlabuhnya hati yang rindu ketenangan, dan taman yang menumbuhkan amal jariah yang tak terputus hingga akhir zaman. Proses pembangunan terus berjalan dari proses awal hingga proses pengecoran tiang kolom lantai 2 yang beberapa hari kita laksanakan menghabiskan dana sebesar 9.376.942.600 rupiah. Dari total yang diperkirakan pembangunan hingga selesai yaitu 20.264.045.045 rupiah. Dan tentunya dalam pelaksanaan proses pembangunan kita juga memiliki tanggungan kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sebesar 689.660.000 rupiah. Pengecoran tiang kolom tahap 1 berjumlah 50 tiang yang akan dilanjutkan 49 tiang beberapa hari lagi karena proses bagisting dan mal tiang dalam proses pemasangan dapat kita saksikan bersama di sebelah kiri saya atau sebelah kanan bapak-bapak sedang dilaksanakan proses pemasangan mal atau bagisting tiang kolom yang insya Allah akan dilaksanakan 49 tiang yang beberapa hari lagi akan setelah selesai dilaksanakan pengecoran. Setelah proses tiang selesai, kita akan melanjutkan dengan pengerjaan dak atap. Dalam pengerjaan dak atap dibutuhkan diantaranya besi ulir 22, besi ulir 19, besi ulir 16 dan besi behel 10. Wermes 240 lembar, bondex 400 lembar serta redmik 660 meter kubik. Dan tentunya dari awal hingga akhir kebersamaan kita yang telah mewujudkan sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita bersama tetap berikhtiar, tetap bersepakat membangun tempat ibadah untuk generasi kita yang akan datang sehingga menjadi pelita iman bagi mereka. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami haturkan kepada seluruh jamaah, para donatur dan relawan yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, serta harta demi tegaknya bangunan Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom. Setetes keringat adalah saksi pengabdian, setiap rupiah adalah cahaya yang menerangi jalan menuju ridhonya. Ibarat butiran pasir yang dikumpulkan, kini mulai tampak menjadi bangunan kokoh yang kelak akan menaungi generasi dalam sujud dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki, serta menguatkan langkah kita dalam melanjutkan perjuangan ini. Mari terus kita semangat kebersamaan ini, karena sejatinya kita sedang menanam pohon kebaikan yang buahnya kita petik di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fikum, semoga Masjid Agung Nur Huda segera berdiri sempurna dan menjadi saksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Dari UPZ Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom disampaikan rekapitulasi perolehan zakat fitrah, zakat mal, infak, sodakoh dan fidyah tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Melalui Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom dan musola-musola beserta mitra zakat Baitul Mal Hidayatullah yang ada di Kampung Yuwanen Arso 2 Muzaki atau orang yang berzakat berjumlah 2.923 jiwa. Diterima zakat mal 99.315.000, zakat fitrah berupa uang 127.210.000 berupa beras
berupa beras 829 kg, infak sodako 40.106.000, fidyah 15.150.000, sehingga jumlah total zakat yang diterima oleh masjid dan musola-musola beserta mitra zakat Baitul Mal Hidayatullah di Kampung Yohanen Arso 2 berupa uang berjumlah 283.781.000 rupiah dan berupa beras 829 kg. Kemudian disalurkan kepada asnaf fakir 7 jiwa, asnaf miskin 117 jiwa, asnaf amil 18 jiwa, asnaf mualaf 8 jiwa, asnaf fisabilillah 37 jiwa. Data para muzaki yang mengeluarkan zakat mal tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, keluarga Cici Mintarsih marhum 15 juta rupiah, keluarga Bapak Aris 3 juta rupiah, keluarga Muhammad Jupri 5.525.000 rupiah, keluarga Yunus Taleba 5 juta rupiah, keluarga Asri Yunus 10 juta rupiah, keluarga Wahir Kosasih 5 juta rupiah, keluarga Pak Danu 5.500.000 rupiah, Bapak Eko Waluyo 5.550.000 rupiah, keluarga Tobar Suyadi 5.525.000 rupiah, keluarga Junedi 6 juta rupiah, keluarga Dandi Bagus 5.525.000 rupiah. Sholat Idul Fitri insya Allah akan diimami oleh Ustadz Lukman Abdul Hakim dan khutbah akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Wafir Kosasi, SH, MH, MSI, dan Bilal Saudara Parwoto. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, waktu sholat telah tiba. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kami ingatkan beberapa hal penting. Satu yaitu niat sholat. Niat sholat Idul Fitri yaitu usoli sunatan lil Idul Fitri rongataini makmuman lillahi ta'ala. Jumlah takbir, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Di antara takbir bacaan disunahkan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan disampaikan kepada para jamaah bahwa panitia melaksanakan dokumentasi dan dokumentasi tersebut dapat diunduh melalui barcode foto yang sudah disediakan yang ditempel di tiang-tiang, dan ketika khotib telah selesai khutbah diharapkan jamaah berdiri dan jamaah paling ujung kiri bersalaman seterusnya seperti kebiasaan yang kita laksanakan. Hadirin yang berbahagia, di hari yang fitri ini, marilah kita pulang dengan hati yang bersih, saling memaafkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Semoga gema takbir yang kita kumandangkan hari ini tidak hanya terdengar di lisan, tetapi juga hidup dalam setiap langkah kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وصافينا ومولانا محمد. Istau istaqimu wa'tadilu. Mari rapatkan, luruskan saf. Mari para jamaah saf ketiga ke belakang masih di tengah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina صلي سنة العيد الفطر العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل العيد لعباده المؤمنين وختم به شهر الصيام للمخلصين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kalimat yang indah selain syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat sehingga dapat menyelesaikan puasa Ramadan 1447 Hijriah dengan segala rangkaian ibadahnya dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kita berdoa semoga ibadah-ibadah semua itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sanjungkan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya, insyaallah kita termasuk yang ada di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan syariat puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terbentuknya manusia-manusia yang bertakwa sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin, menjadi orang bertakwa bukan berarti menjadi manusia yang superhero. Puasa kami masukkan puasa Daud setiap hari, malam tahajud 11 rakaat, baca Al-Quran setiap hari 1 juz, datang ke majlis taklim 1 pekan 5 kali. Tidak. Orang yang bertakwa, kata Allah, hadirin, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa dengan beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kita bisa ibadah dengan zikir, ya sudah, dengan zikir dikuatkan. Kita bisa beribadah dengan bersedekah, sedekahnya kita tingkatkan. Kita beribadah atau bisa beribadah dengan silaturahim, silaturahimnya kita lanjutkan. Karena masing-masing di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi beramal yang berbeda. Setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kebaikan yang tidak sama. Sebagaimana Imam Malik tidak tampak dalam sholat malam, maka Imam Malik mengatakan, aku kejar kelalaianku, aku kejar kekuranganku dalam sholat malam dengan menyebarkan ilmu. Saya tidak kuat puasa sunnah, saya kejar dengan amalan yang lain. Mungkin di antara kita ada yang kurang baca Al-Quran, dapat dikejar dengan sedekah. Karena belum ada uang untuk sedekah, kejar lewat silaturahim dan seterusnya. Oh, saya tidak bisa silaturahim dengan hadir secara langsung karena keluarga jauh.
kejar dengan senyum kepada setiap orang. Yang penting beramal saleh, ketemu dengan orang menyapa, senyum. Ada tempat untuk berbuat baik, ikut. Ada ranting di jalan yang dapat mengganggu orang lewat, singkirkan. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa ya Rasul? Ciri-ciri orang yang bertakwa ternyata kata Nabi bukan orang yang senantiasa sholat sunnah. Orang yang bertakwa bukan berarti mereka yang senantiasa berpuasa dan seterusnya. Tapi orang atau ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah ketika di jalan ada ranting yang mengganggu kemudian disingkirkan. Artinya apa? Terlalu jauh makna yang mendalam. Bukan ibadahnya yang dikedepankan, tapi buah dari ibadah pengabdian kita. Secara vertikal kita, seyogyanya ibadah ritual kita punya dampak sosial. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, buah atau dampak dari orang-orang yang bertakwa. Secara vertikal kita ibadah baik, insya Allah baik pula terhadap kehidupan sosial. Ada orang bawa motor mogok di jalan. Kebetulan profesi saya adalah montir. Tawarkan diri, apa yang bisa saya bantu, begitu seterusnya. Semua itu adalah amal soleh dalam bentuk takwa yang sesungguhnya dengan cara seperti itu Allah jamin akan dihidupkan dalam hidup yang paling bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen Idul Fitri, saya juga ingin berpesan dan mengajak kita semua untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan saudara, dengan tetangga, kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat. Sebagai manusia, kita tidak akan pernah luput dari khilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakanlah dan maafkanlah konflik yang selama ini terjadi. Bukakan pintu pemaaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menerima perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara yang beraneka ragam bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik 1-2 kata menjadi permusuhan di antara kita, di antara sesama saudara. Sungguh jejak digital hampir tidak pernah bisa dihapus dan sangat menyakitkan. Di hari yang fitri ini, jangan segan mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih jamaah, marilah kita memperbaiki hubungan dengan orang tua kita, ayah ibu tercinta, pada sosok yang amat sangat berjasa pada hidup kita. Orang tua adalah jimat kita yang ada di dunia ini. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu wa ridul walidain adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tidak pernah mengeluh akan beratnya kehidupan. Ia tetap bersemangat walaupun keadaan serba tidak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatannya sendiri. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya dapat hidup bahagia. Bagaimana ia bisa memberikan baju baru anak kecilnya. Bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia. Sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar kedua orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menyenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuat bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapan kepada kita? Semakin hari, semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dahulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan masih sempat duduk bersama? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita dengan ikhlas peduli memberikan kasih berat hidup kepada orang tua kita, sungguh surga adalah balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka. Mereka yang melahirkan dan membesarkan kita, takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan. Takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan. Takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua kita saat ini tidak bersama lagi dengan kita di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat, bersihkanlah pusara mereka dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Mereka menunggu doa kita. Mereka pasti akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana adalah doa dari anak yang saleh. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami, maafkanlah kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Berikanlah kami kekuatan untuk mengurus kedua orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa orang atau kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikanlah kami kesempatan untuk membalas jasanya. Dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya ketika dalam keadaan sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami berada pada sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami. Jangan siksa kedua orang tua kami. Baik karena dosa kedua orang tua kami maupun lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang lain, orang tua, maupun kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, mari kita lakukan dengan segera. Hadirin, jangan persulit hidupmu dengan membenci orang lain. Karena waktu semakin singkat, umur semakin berkurang dan ajal semakin dekat. Sibukkanlah dirimu untuk menjadi yang lebih baik, tapi bukan merasa dirimu yang paling baik. Karena sebaik-baiknya manusia bukanlah yang terlibat atau yang terlihat hebat, melainkan yang mampu menjaga hati, merendahkan dalam sikap, dan bermanfaat bagi sesamanya. Belajarlah memperbaiki diri tanpa merendahkan orang lain, sebab nilai hidup ada pada ketulusan, bukan pengakuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya salat dan puasa adalah ibadah yang mulia. Ia melatih disiplin, memudahkan ego dan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ibadah yang kami maksudkan, ibadah tersebut tidak berhenti pada gerakan dan rutinitas. Ia seharusnya menetes ke dalam sikap hidup. Lalu terlihat cara kita memperlakukan yang belum juga ramah. Maka mungkin yang perlu diperbaiki bukan persoalan ibadahnya, tetapi adalah makna yang sesungguhnya dari sebuah syariat ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'dadin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi baldatan Indonesia baldatan mutmainnah, baldatan thayyibah, baldatan aminah allati tajri fiha ahkamus syari'ah wa sunnatu rasulih. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak yang di paling kanan saya, Bapak berdiri kemudian salaman-salaman. Bapak. Allahumma sholli. Ya, Mas Imam Jajuli mulai silakan. Kemudian diikuti barisan yang dari belakang sehingga dalam kesempatan ini kita bisa menyalami banyak saudara kita yang berada di kampung Arsa II tentunya. Bisalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan diberitahukan kepada para jamaah ada foto booth. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Ada fasilitas foto booth yang bisa digunakan untuk berfoto bersama keluarga mengabadikan momen sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Huda. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga dengan bersalaman-salaman luruh pula dosa kita, kesalahan kita terhadap sesama kita. Sebab hubungan kita kepada sesama manusia adalah hubungan yang terpenting dalam kehidupan kita setelah hubungan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
يا Ucapan terima kasih juga disampaikan رب kepada صل rekan-rekan dari Kepolisian Republik Indonesia, Resort Kerom, dari Koramil, dari Rapi, dan dari Orari, dan dari teman-teman organisasi keagamaan lainnya yang sudah berpartisipasi untuk menjaga ketertiban terlaksananya sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom yang kita cintai. عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Diberitahukan kepada teman-teman dari Panitia Amal Ramadan, pengurus masjid, Pak Ustadz dan Panitia Pembangunan, kita akan berfoto bersama di foto booth untuk kenang-kenangan tahun depan. Sekali lagi kami sampaikan kepada para teman-teman Panitia Amal Ramadan, ya, setelah foto bersama kita akan beres-beres bersama dan tentunya setelah beres-beres bersama kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Sekali lagi mari kita foto bersama Pak, ayo.